kabarnya hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Mbak Santi mau ngajak adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Mbak Santi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik dengan penuh sukacita, dengan penuh riang gembira. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini dengan menirukan gaya Mbak Santi. Oke? Oke, musik. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik mempersiapkan duduknya dengan tenang, dengan nyaman, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Esther. Namun sebelumnya Mbak Santi mengajak kita untuk berdoa dahulu. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Sekarang ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Esther. Berkatilah kami, berkatilah anak-anak-Mu supaya menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Ngatinagaran. Selamat datang kembali setelah beberapa bulan kita tidak bertemu. Hari ini kita akan memulai kelas kita. Nah, sebelumnya
Mari kita berdoa bersama-sama dan kita akan menyanyikan lagu Lipatlah Tangan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan sambil bernyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan bercerita tentang Tuhan Yesus berbelas kasihan. Nah, firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Nah, adik-adik yang kelas pratama yang sudah bisa baca boleh mengambil Alkitab dan membacanya bersama dengan Ibu Esther. Mari kita buka di Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Bu Esther akan membacakan untuk adik-adik. Adik-adik yang kelas asuhan dan Indria bisa mendengarkan Bu Esther dan kelas pratama bisa membacanya. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Dah, adik-adik, judul firman Tuhan hari ini, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dan pelajaran hari ini tentang Tuhan Yesus yang berbelas kasihan. Nah, adik-adik bisa melihat di sebelah sini, Ibu sudah menyiapkan gambar. Nah, sebuah gerbang kota. Ini berada di kota Nain. Nah, seperti yang tadi Ibu Esther baca, di kota tersebut ada banyak orang, dan ada orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, beserta juga para murid-murid. Nah, di situ ada orang Nah, adik-adik bisa lihat di gambar, ada orang yang sedang mengusung orang. Ya, adik-adik, ada orang yang meninggal. Dan dilihat ada ibu yang di depannya menangis. Yang meninggal adalah anaknya. Dan ibu ini adalah seorang janda yang sudah tidak punya suami. Ibu itu menangis terseduh sepanjang jalan, mengiringi anaknya yang sudah meninggal. Ibu itu sangat sedih sekali. Adik-adik, di situ adik-adik bisa melihat ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat dan mendengar. Dan
apa yang terjadi? Tuhan Yesus merasa kasihan, mempunyai belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Nah, belas kasihan itu adalah kepedulian yang muncul akibat penderitaan yang dialami oleh orang lain. Nah, biasanya perasaan itu muncul selain peduli, dia juga berusaha untuk mengurangi penderitaan orang lain itu. Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan iba kepada ibu itu. Dia merasakan ingin menolong ibu itu. Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan kepada ibu yang telah kehilangan anaknya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Lihat gambar selanjutnya. Nah, Tuhan Yesus menghampiri ibu itu. Lihat gambar di sebelah sini. Tuhan Yesus berkata kepada ibu, apa? Jangan menangis. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada janda tersebut. Dia katakan apa, adik-adik? Jangan menangis. Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi tidak hanya itu saja. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah untuk mengurangi penderitaan ibu tersebut. Apa yang dilakukan? Dia menghampiri anaknya yang sudah meninggal, menyentuhnya. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Sesuatu yang luar biasa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tuhan Yesus mempunyai belas kasihan. Tuhan Yesus meringankan penderitaan si ibu. Dengan apa? Membangkitkan anaknya yang sudah mati. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Adik-adik bisa lihat gambar selanjutnya. Lihat, orang yang tadi anaknya yang sudah mati bangkit. Lihat, adik-adik bisa lihat di sini. Nah, semua orang yang ada di sekitar situ merasa ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Luar biasa bukan adik-adik? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mempunyai rasa belas kasihan. Nah, sekarang Ibu Esther bertanya kepada adik-adik di rumah, apakah adik-adik juga mempunyai rasa belas kasihan terhadap sesama? Nah, seperti contohnya, ketika adik-adik melihat seorang pengemis, pasti adik-adik mempunyai rasa belas kasihan untuk meringankan penderitaannya dengan mungkin memberikan uang atau uang sedekah kepada pengemis atau yang lainnya. Adik-adik bisa melakukan bila di sekolah temannya tidak membawa bekal, adik-adik mempunyai belas kasihan dengan memberi bekal adik-adik. Ada juga yang lain, adik-adik ketika temannya sakit, adik-adik mempunyai belas kasihan untuk mendoakan supaya teman adik-adik bisa lekas sembuh. Ada lagi, jika teman-temannya ada yang jatuh dari sepeda, adik-adik mempunyai belas kasihan untuk meringankan penderitaannya dengan menolongnya, menghiburnya. Atau apabila jatuh dari sepeda dan terluka, adik-adik memberikan pertolongan dengan mengobati lukanya. Nah, adik-adik sama seperti Yesus yang punya belas kasihan kepada janda yang ditinggal mati oleh anaknya, adik-adik juga pun mempunyai belas kasihan
adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai rasa peduli terhadap orang lain. Nah, melalui pelajaran hari ini kita belajar untuk peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sesama di sekeliling kita, sama seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada janda yang ada di Naim. Nah, adik-adik jangan lupa hari ini kita juga akan menghafalkan ayat kita ketika Tuhan Yesus melihat wanita itu, ia kasihan kepadanya. Diambil dari Lukas pasal 7 ayat 13. Diulangi ya. Ketika Tuhan Yesus melihat wanita itu, ia kasihan kepadanya. Lukas pasal 7 ayat 13. Nah, Bu Esther ingin adik-adik juga menirukan bersama-sama dengan Bu Esther. Bu Esther akan pelan-pelan dan adik-adik menirukan di rumah ya. Ketika Tuhan Yesus, adik-adik bisa mengikutinya? Ya, betul. Melihat wanita itu, ayo lanjutkan bersama-sama. Ya, ia kasihan kepadanya. Betul. Lukas pasal 7 ayat 13. Ya, pintar semua adik-adik yang ada di rumah, jempol. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu berikutnya di hari Minggu mendatang. Jangan lupa untuk terus setia melayani Tuhan. Dan seperti firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus berbelas kasihan, begitu juga pun adik-adik yang ada di rumah, anak-anak Tuhan mempunyai belas kasihan untuk menolong sesama. Terima kasih adik-adik yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan menutup dalam doa. Kita lipat tangan kembali, kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan tentang Engkau Tuhan yang mempunyai belas kasihan. Kami pun juga rindu Tuhan, hidup kami dipakai Tuhan. Kami mempunyai belas kasihan, kami mengasihi sesama, dan hidup kami boleh berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Siapa yang terberkati karena mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Esther? Angkat tangan yang tinggi. Puji nama Tuhan, semuanya terberkati. Nah, adik-adik, untuk kegiatan hari ini, adik-adik membuat video tentang ekspresi wajah yang berbeda-beda, mau itu sedih, senang, gembira, ataupun yang lainnya. Ada banyak sekali ekspresi yang adik-adik bisa tunjukkan. Nah, adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua ataupun yang berada di rumah untuk merekamkan. Oke? Oke, nanti kegiatannya atau tugasnya bisa dikirim ke Ibu Esther atau ke Mbak Santi. Oke adik-adik, semangat! Sekolah minggu kita hampir selesai. Namun adik-adik harus tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu di minggu depannya lagi. Untuk menutup kelas pada hari ini, Mbak Santi akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami yang mengikuti sekolah minggu. Berkatilah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan sehingga kami menjadi anak yang tumbuh oleh karena kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu